Udah aku record ya. Ini aku ulangi lagi. Jadi, nah aku ulangi lagi buat instalasi dan import Matplotlib itu pakai pip install Matplotlib. Terus kalau udah selesai installnya library-nya itu harus diimport Matplotlib-nya. Terus juga pakai ini membedakan aliasnya. Itu buat kalau Matplotlib aja itu pakai MPL, kalau pakai pyplot itu PLT. Jadi terus ini sama ini apa, ini kan ada dua jenis, pakai yang ini yang baris kedua atau yang baris ketiga pakai matplotlib inline. Jadi ini bisa dibaca sendiri, yang matplotlib inline itu untuk memunculkan visualisasi pada setiap kode nantinya. Jadi harus menggunakan plt.show. Terus ada juga harus tahu feature sama akses. Feature itu uh, ibaratnya itu kayak kanvas buat melukis. Akses itu area yang berada dalam feature itu sendiri. Itu komponennya ada X sama Y, itu buat koordinatnya. Koordinat visualisasi koordinat yang menentukan koordinat di mana visualisasinya nanti ditempatkan pada si kanvas feature ini. Nah, contohnya ini kalau buat misal ini pakai plot garis itu, ini ya Pak, langsung aja ini fix koma, jadi koma a itu jadi dua variabel ini dijadikan satu, terus plt ini tadi dari library-nya dot function subplot. Nah, ini misal buat x itu ada 4 8, jadi itu apa grafiknya itu ada 1 2 3 4 5. Nah, ada 5 nantinya itu yang bernilai 4 8 13 17 sama 20. Nah, buat y-nya itu ini, jadi tingginya koordinat yang horizontal. Nah, buat gabunginnya itu ax ini dari variabel ini dot plot. Nah, ini koordinat dari x sama y-nya ini. Aduh, cek bentar. Nah, buat nampilinnya itu plt.show. Jadi gitu. Nah, ini buat nampilin satu data. Bisa juga untuk menampilkan lebih dari satu data dalam aksis yang telah dibuat dengan cara ini. Jadi ini sama seperti tadi, feature sama aksis sama dengan ini fungsinya. Terus buat X1 itu ini sama X2-nya ini. Nah, X1 itu yang ini 4 8 13 17 20 sama kan. Nah, bedanya itu yang di Y-nya. Kalau di Y ini, yang Y1 ini kan nilainya 54. Jadi ini yang ada satunya ini yang warna biru. Kalau yang dua ini itu yang warna orange. Jadi digabungin itu AX plot yang satu, terus terus AX plot yang kedua, terus ditampilin itu pakai function plt.show gitu. Nah, ini pakai styles. Jadi Matplotlib itu juga ngasih apa ya, gaya gitu loh buat uh, apa, buat yang mempercantik gitulah. Nah, ini biasanya membedakan warna pada visualisasi yang dibuat. Nah, buat lengkapnya itu ada di dokumentasinya ini. Diklik aja langsung nanti bisa muncul. Saya tunggu dulu ya. Bisa muncul atau
kan ini udah linknya ini udah masuk ke sini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau misal kalian tuh di ini langsung ini nanti bisa cari aja kata kunci ini Matplotlib style gallery di dokumentasinya langsung. Nah, ini ya. Nah, kan ini ada macam-macam nih. Misal ini buat axis line style-nya, jadi untuk mewarnainya, terus ada custom box style-nya, terus pokoknya dan lain-lain. Nanti bisa dilihat sendiri. Misal ini pakai style dark background. Jadi ini seperti biasa, ini pakai nampi juga buat nyusun array-nya. Jadi kalau buat nampi diinstal dulu, diinstal dulu, di apa diimport dulu nampinya, terus buat koordinat x itu ini buat nyusun array-nya, terus kalau y ini x kuadrat, jadi terus diplotin x sama y-nya, terus dikasih label. Buat X label. Nah, ini labelnya ini. Nanti yang di bawah ini ada Y, X aksis, yang Y ini Y aksis. Terus bisa juga dikasih judul, terus di show. Jadi hasilnya ini dari ini stylenya itu apa? Hitam. Itu contoh contoh penggunaan style pada visualisasi Matplotlib. Kalau style-stylenya tadi ya, seperti tadi itu bisa dilihat di dokumentasi langsungnya. Seperti ini. Terus Bu, nah ini kan tadi kan dijelasin tipe-tipe ini plot-plotnya Matplotlib itu ada histogram, bar plot, error grafik, scatter plot dan lain-lain kan. Nah ini yang scatter plot. Jadi ini biasa apa plot yang sering digunakan gitu. Ini bentuknya itu titik-titik lingkaran. Nah, contoh seperti ini buat X-nya ini yang di sini itu ini buat Y-nya tingginya. Jadi ini kan tadi kan ini kan apa plt.plot terus variabelnya. Nah, ini pakai plt.scatter. Jadi bedanya di situ. Yang plot itu biasanya bentuk garis, kalau yang scatter bentuk lingkaran. Nah, ini ada perbedaan utama PLT scatter dan PLT plot itu dapat digunakan untuk membuat scatter plot. Ini sih maksudnya. Perbedaan utama PLT scatter dari PLT plot adalah dapat digunakan untuk membuat scatter plot di mana properti setiap titik individu, ukuran, warna wajah, warna tepi dan lain-lain dapat dikontrol atau secara individual ke data. Aduh, perbedaannya aku kurang paham, Pak. Pokoknya nanti bisa Google aja itu perbedaan scatter dan plot. Itu. Google aja ya, pokoknya Google udah nyediain semua. Nah, contoh pakai random scatter plot dengan banyak warna dan ukuran. Untuk misalnya ini kan hasilnya kan kayak tumpang tindih gitu kan. Terus gunakan tipe ya. Terus juga bisa digunakan apa ini buat nyesuaiin tingkat transparansi dari ininya apa visualisasinya ini titik-titik ini. Jadi itu kodenya itu pakai yang ini Xmatplotlib.
Terus import library-nya, terus ini plt.style. Nah, ini pakai style. Terus use Seabun. Jadi nanti Seabunnya bisa dijelasin sama si Hasan. Sama Hasan. Terus import library nanti, terus buat ini randomnya itu, terus X-nya itu random dengan apa ini? Lupa ya ini foto. Pokoknya ini buat ini dari variabel rng-nya ini di dot dot rand ini buat ngerandom. Terus buat buat ngasih colornya itu ini rng itu trend. Terus dikasih juga size-nya itu 1000 dikali rand. Itu. Oh, susah banget sih. Terus di scatter jadi X, Y sama C sama dengan color. Jadi C itu buat ininya. Jadi di sini apa garis garis anunya warnanya. Terus S itu buat size-nya. Alpha itu buat ini tadi buat nyusun nyesuaiin transparasi dari itu grafiknya. Terus di show di ditampilin gitu plt.color bar. Jadi buat untuk nunjukin color scheme. Nah, ini kan ini argumen warna kan secara otomatis itu dipetakan ke skala warna yang ditunjukkan oleh color bar ini. Jadi warnanya itu yang nyusun ini nyusun color bar. Terus argumen size ini diberikan dalam pixel gitu. Size ini kayaknya ini deh. Oh, dalam pixelnya itu. Jadi pixel, pixel, pixel. Dengan cara ini, warna dan ukuran titik dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam visualisasi. Gitu. Terus ini bisa juga divisualisasikan dalam data multidimensi. Nah, ini kan tadi ada yang error pernah buat error bar ini digunakan untuk membuat Y versus X sebagai garis dan atau penanda dengan bilah kesalahan terlampir. Jadi seperti biasa ini sama plot clip terus pakai style dari ini saya buat grid pakai diberi nampi juga buat nyusun koordinat koordinat antar linknya itu terus link space kan seperti ini terus dy itu ininya apa apa sih itu variabel gitu loh variabel yang bernilai 0,8 nah buat ini buat koordinat y-nya itu pakai trigonometri jadi np.sin sin x-nya ini terus sama ditambah ini nilai ditambah dikali random 50 terus buat nampilin itu bentuk error barnya itu x y YRR sama dengan Y. Jadi, aduh, gimana ya jelasin? Ya pokoknya kayak gini. YRR sama dengan YY ini, terus FMT sama dengan K. Oh, seperti itu. Nah, itu apa?
Iya, biasanya kalau saham biasanya juga pakai kayak gini. Terus untuk studi kasus, nah ini apa gitu untuk studi kasus penggunaan matplotlib itu untuk mempresentasi berapa banyak kategori berita pada website Kompas. Ini aku pakai datasetnya ini belum tak ganti. Datasetnya ini itu punya aku di Kaggle. Belum tak ganti. Nah, ini datasetnya bisa cek di Kaggle aku cuma satu. Terus di ini salah sih ini. Ini bukan kayak gini. Apa ini bukannya ini hapus saja ini. Nah, nah buat cara masukin dataset dalam ke dalam Google Colab itu install dulu Kaggle-nya, terus install Kaggle jelinya ini, terus mkdir Kaggle. Jadi buat folder Kaggle. Nah, ini buat ini CP. CP itu ininya. Nah sih, nah ini. Di mana kan itu jadi cek aja ya di Kaggle kan biasanya ada tuh cara penggunaan API Kaggle. Nah, ini misal ini terus akun terus pilih nih API ini. Nah, nanti ini di create ntar ntar ada file yang terdownload namanya ini apa sih Kaggle.json. Nah, ini terus file yang terdownload tadi itu dimasukin di sini apa foldernya misal di nah ini petnya ya pet pet dari apa filenya. Nah, ini tinggal copy pet aja terus icat.kaggle. Nah, fungsi ini itu fungsi fungsi umumnya gitu loh. Jadi aku juga nyari-nyari di Google ini caranya kayak gini. Terus ini gini-gini. Nah, buat download datasetnya itu download Kaggle. Nah, ini datasetnya. Terus download di ini nama ininya. Apa? Nama ini. Nama ini apa dataset linknya. Nah, ini. Udah kan? Terus di P dataset. Jadi nah ini 100% kalau muncul 100% nih itu udah berhasil. Jadi nanti itu masuk di run lagi. Nah, ini proses pendownloadan install Kaggle dan seterusnya itu ini di ini aja. Nah, error ini diabaiin aja. Nah, kalau udah nih nah ini downloading ini kalau udah ini downloading ini nama datasetnya ini ke file dataset. File dataset ini mana sih? Nah, ini jadi muncul folder baru di Google Colab-nya. Jadi seperti itu. Isinya ya ini apa file CSV-nya itu. Nah, buat
memvisualisasi datanya itu import NumPy, import Pandas, juga import Matplotlib. Ini di dokumen dulu. Buat hasil datasetnya itu kan kayak gini, berisi judul, terus kategori, sama link, terus tanggal upload sama waktu upload. Nah, ini isi dari datasetnya. Dari download. Nah, ini aku pakai drop ini buat ngilangin kolom link ini, terus judul sama waktu upload. Jadi ini yang aku pakai itu cuma yang kategori sama yang tanggal upload. Nah, ini ini kan ada dua data yang sama tapi berbeda gitu loh. Jadi kan ini kan tanggal uploadnya kan ada 31 bulan 8 sama tahun 2000 sama tahun 21. Nah, ini bedanya ini pakai strip, ini pakai slash. Jadi di yang pakai slash ini di replace apa pakai regex ya, regex itu. Ini duran lagi, jadi ntar nantinya kayak gini. Tapi yang ini kayaknya nggak berhasil. Atau ini kemana aja deh. Ini hasilnya kayak gini di data frame-nya. Nah, buat mendeskripsikan, memperoleh info apa ini? Info kategori. Info ini info DF sih. Kan tadi kan variabelnya kan ini. Nggak pakai ini. Buat nampilin ini. Di deskrip, nah munculnya kan ini kategori itu kolomnya ini jumlahnya ini kan sama kan. Nah, tanggal upload juga sama. Banyak datanya. Terus kata unik dari kategorinya ini ada 22. Jadi ini isinya itu apa aja? Nah, isinya itu ada advertorial, bola, edukasi, food, global, health, homey, hype, dan seterusnya. Ini. Jadi isinya kayak gitu. Isi dari kategori. Terus buat tanggal uploadnya ini juga sama. Isinya itu tanggal kategori. Isinya tanggal KTO, bukan kategori tapi tanggal upload. Nah, kayak gini. Tanggal uploadnya itu ada ini 5. Kan ini 5 kan di deskripsinya. Jadi isinya itu 28, 29, 30, 31 yang strip sama 31 yang aku nggak lihat chat jadi nggak tahu. Oh iya, Hasan Gak apa-apa, lanjut aja Bu. aku oh gitu, aku nggak cari materinya si Bun, jadi nggak tahu. Nggak biasa. Nah gitu pokoknya ini langsung aja buat apa, total unik dari tanggal tanggal uploadnya itu ada 5. Ini. Terus buat top top
banyaknya yang muncul itu yang news. Terus banyaknya tanggal update yang muncul itu di tanggal ini. Frekuensinya itu yang news itu ini, yang tanggal update ini gitu. Nah, kayak gini. Aduh, malah jelasin nggak kayak gini. Jadi ini buat menyimpan datanya gitu loh. Jadi buat data yang tanggal ini kan di dikategoriin gitu loh. Nah, tanggal upload kan mungkin banyak. Ini. Jadi buat buat ngategoriin nanti itu pakai tanggal upload karena cuma data unik sebanyak 5 gitu loh. Jadi 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 nanti kita akan menampilkan tanggal upload ini dengan membagi antara 5 tanggal itu. Pokoknya seperti itu. Nah, ini buat nge, nge itunya variabel buat list list data framenya. Terus di daftar kategori ditulis ini semua daftar kategorinya, isi dari daftar kategorinya itu. Terus referensinya itu di itu untuk menyimpan frekuensi gitu loh. Terus di perulangan kategori ini terus diubah ke dalam bentuk tabel karena akan digunakan dalam sebuah fungsi. Nah, ini bagian yang penting nih visualisasinya, tapi sayangnya ini aku masih belum tahu gitu loh, jadi masih rancu gitu. Rancu gimana ini hasilnya. Ntar dilihat terus aja ya Google Colab ini kalau udah selesai gitu, ntar tahu kalau errornya udah selesai nanti kan bisa tahu gitu. Pokoknya buat visualisasinya ini aku belum nemuin caranya. Masih error di ini. Paling ini sih error di mismatch. Belum selesai sih itu errornya. Udah gitu aja. Gitu aja apa materi matplotlib hari ini cuma basic aja ya. Buat itu kalau buat resource-nya nanti kalian teman-teman bisa lihat di dokumentasi resminya. Terus itu kemarin yang nah terus di GitHub-nya Jack Vanderplas ini sama di organisasinya ini kan mempertimbangkan open source. Nah, open source-nya ini udah ada di GitHub-nya. Itu repositories-nya ini tadi itu ada yang pertama itu eh, yang pertama digunain buat ini. Nah, ini anatominya, anatomi dari matplotlibnya ini, terus juga nah ini chat udah itu biasanya yang digunain itu sama ini plotting. Jadi nah ini buat apa itu loh yang itunya itu repositorisnya itu sih pokoknya yang prioritasnya itu yang tadi yang di anatomi makrotik. Anatomi makrotik. Nah, ini. Nah, udah. Oke, untuk materi makrotik itu materi makrotik sampai di sini aja. Nah, buat materi pun bisa dilanjut di Hasan. Silakan Hasan. Cara cara cancel gimana? Cara cancel.
Hasannya udah OTW ke kampus. Oh, udah toh. Lanjut aja, Yus. Kok masih ada nih? Iya, tapi dia udah OTW tadi bilang sama aku. Lanjut apa? Lanjut materi yang kamu ngerti aja. Apa ya kira-kira? Wah, parah Yus. Hasan kabur Yus. Lapor Yus. Saya tak lihat ini. Kolaboratornya si Hasan. Ya, nunggu akses. Mungkin si Hasan lupa buat ganti itu aksesnya. Jadi iya, itu wajar sih. Kalian siapa? Dicoba-coba aja ya nih di pakai anatomi di GitHub. Anatomi Matplotlib. Ini buat MPL. MPL itu komponen masuk ke Halo Yus. Yap. Halo. Mau tanya itu untuk matkul ini tuh besok apa namanya tugas akhirnya suruh bikin apa ya? Tadi tidak tahu. Saya kan cuma ngajar. Kira kamu tahu. Tidak, saya cuma Oke, dari aja. thank you. Yo, tanya aja di Pak Andikanya. Ini Pak Andika kok nggak ada tuh? Gimana sih? Yuyung, Ah, Pak Andika kok nggak bisa ngajar tuh? Kenapa? Yuyung ada nggak? Kan Yuyung tuh yang sering. Udah Yuyung. Ya udah. Oh iya, buat kan ini aku cuma anu aja sih, tambahan aja. Nah, ini kan buat ngasih warna di di
di itu visualisasi di grafiknya itu untuk basic colornya itu bisa pakai ini cuma satu huruf. Jadi untuk huruf B itu blue, untuk G green dan seterusnya sampai ini. Jadi basicnya itu 8 warna ini. Terus untuk ini apa nih? Untuk untuk green jika pakai ini bisa diganti. Karena ini kan kemarin kan ngasih taunya kan jam 5. Nah, itu aku juga nggak paham mendalam tentang materi ini. Jadi ya itu aku cuma ngasih tahu basic-basicnya aja buat tambahan-tambahan yang mendalam itu ya nggak tahu gitu. Ya bukan nggak tahu sih. Nggak 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 tak kasih di ini collab-nya ini. Contoh aja ya pakai ini pakai aja deh. Tanya dong, Jus. Siap. Tanya apa? Aku telat masuk gak paham ya. Kok apa sekilas saya lah. Iki fungsinya nganggo apa sih Metro Portrait iki? Plot flip. Ya. Oh, kayak gini. Oke, karena beberapa teman-teman masuk di meet-nya ini telat, jadi di review aja ya. Jadi nih kan udah di Google Cloud-nya udah aku kasih tahu. Matlab itu apa? Itu library plotting untuk membuat visualisasi data pada bahasa pemrograman Python. Jadi ini fungsinya itu menawarkan visualisasi yang statis bisa dalam bentuk statis atau animasi atau interaktif. Terus library ini digunakan dalam script Python, pokoknya yang Python gitu. Terus juga banyak ragam bentuk plot yang ditawarkan oleh Matplotlib. Contoh itu histogram, terus bar, jadi kayak itu diagram batang, plot, error grafik, scatter plot, dan lain-lain sesuai dengan kasus data yang dihadapi. Kasus yang data yang ada. Terus material ini pertama disusun oleh John Hunter pada tahun 2002, dirancang agar dapat digunakan seperti MATLAB dengan kemampuan untuk memvisualisasikan yang digunakan dalam Python dengan grafis dan basis. Banyak kayak gitu buat introduksinya. Nah, buat ini dokumentasi resminya itu di situs webnya matplotlib.org sebagai itu situs online utamanya. Contohnya itu entah di isi galeri. Terus pertanyaan-pertanyaan gitu, terus ada juga dokumentasi API, terus juga ada tutorialnya. Nah, buat ini cheat sheet-nya ini cheat sheet. Jadi ini berisi rumus-rumus Matplotlib. Jadi kayak buat contekan gitulah. Nah, basic plotnya kan tadi kan jenisnya kan ada plot itu yang biasa, itu yang garis. Terus scatter itu yang titik-titik, terus bar itu yang batang. Buat show itu ini
apa interpolation. Terus juga dalam bentuk pie, jadi diagram lingkaran. Terus ini juga, jadi banyak gitu loh. Jadi ini udah lengkap sih. Ini kan dari dokumentasi yang resmi, jadi sisisnya lumayan. Terus ada yang kedua juga. Nah ini buatan sih style. Nah ini juga ada teks alignment juga, teks mata. Kayak teks design gitu. Terus digit sheet-nya itu juga udah diain itu sih. Buat result-nya, jadi ini kan di Google Colab ini kan cuma basic aja. Nah, nanti bisa ngulik-ngulik lagi di dokumentasinya resmi, terus ada di buku di GitHub bukunya ini. Terus itu organisasinya resmi, terus juga jadi buat ngulik-ngulik lagi ntar klik aja nih resource-nya aja. Hapus. Nah, instalasinya tadi kan misal kalau install di Google Colab kan belum ada tuh library-nya, jadi diinstal dulu. Pada installnya itu klik install Matplotlib. Ini akuran lagi kan udah ada gitu, already satisfied. Terus ketika udah install harus import. Kalau nggak import itu ya nggak bisa digunain. Ada 2 Matplotlib yang import, yaitu yang sering digunakan itu ini sama yang Matplotlib persen Matplotlib inline ini memunculkan visualisasi kode pada setiap kode nantinya. Jadi itu bisa kalau pakai Jupyter Notebook. Oh, bedanya itu kalau ini itu digunakan di Jupyter Notebook atau di Google Colab atau yang ini yang kayak notebook gitu loh. Kalau misal ngeran langsung di VS Code atau di Sublime itu nanti pakainya yang ini. Jadi buat yang ini nggak bisa dipakai di Sublime ataupun di VS Code. Ada 2 dasar tahu gitu loh tentang feature sama axis pada Matplotlib. Jadi ada dua ini itu apa sih? Itunya basicnya kita. Gitu. Feature itu buat menampung segala elemennya. Jadi kayak bentuk kanvas gitu. Jadi misal ini di komen. Ntar munculnya ini aja. Kanvas saja. Kalau misal ini kalau axis dipakai, nah muncul ini. Axis itu yang ada dalam feature. Jadi ada komponennya gitu. Komponen dalam axis itu ada X sama Y. Gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Kayak gini. Misal ini value-nya itu sekian dan value Y-nya sekian. Terus di AX plot XY. Terus di show. Terus bisa juga buat nampilin 2 data. Ini ada X1 sama Y1, X2 sama Y2. Itu. So. Terus ada style-style yang bisa digunakan dalam Matplotlib. Itu lihat aja di dokumentasi resmi.
Dokumentasi resmi. Diklik aja ini linknya yang udah aku taruh di situ. Nah, ini coba ini stylenya. Nah, ini pakai background atau pakai ini apa? Solaris Light atau pakai klasik atau pakai default. Nah, ini pakai background yang kayak gini. Nah, ini yang kayak gini. Tuh, contohnya kayak gini. Nah, ini buat ngasih label di koordinat X. Ini pakai ini. X label dalam kurung judulnya. Yang Y juga. Yang Y ini, koordinatnya ini dikasih judul juga sama caranya. Terus buat ngasih titel, judul plotnya ini pakai ini, titel. Jadi nanti munculnya ini. Terus reality show ini buat nampilin visualisasinya. Nah, tadi kan disebutin juga apa bentuk dari matematik itu salah satunya itu scatter plot. Scatter plot itu bentuknya di kayak gini. Gitu. Juga ditambahin. Nah, juga bentuknya itu yang kayak gini. Digunakan untuk membuat Y versus X sebagai garis dan atau penanda dengan belah kesalahan dalam gitu. Kayak gini. Ini studi kasusnya. Ini aku sendiri sih, kode aku sendiri. Sebelum bisa nampilin visualisasinya itu kan masih error. Terus ini tadi dari Yus, berarti ini kayak itu ya, data apa scraping data tapi ditampilin dalam bentuk Jupyter itu tadi, Jupyter Notebook ya. yang apa? Yang ini studi kasus ini. Iya. Jadi ini fungsinya tuh ya itu kayak Excel gitu loh kan. Excel kan juga ada tuh apa buat ngevisualisasiin. Nah, ini ngevisualisasiin di dalam bentuk codingan, apalagi pakai Python itu ini pakai buat grafiknya gitu. Ini kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tuh ya kayak gini tuh di Excel udah ada gitu. Tapi kan apa kalau pakai codingan kan buat otomatisasi itu kan bisa diaplikasiin dalam bentuk web atau dalam bentuk apa misal aplikasi tertentu gitu buat nge-track apa gitu kan pakai data terus divisualisasiin jadi gitu dalam bisa digunain sebagai informasi gitu jadi yo benar sih kalau orang-orang harus pakai harus pakai Excel itu udah muat segalanya gitu. buat pengolahan data kan Excel juga kan itu fungsinya kan untuk mengolah data mengolah data gitu sih. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi mengenai materi matematik. Berarti nanti visualisasinya hasilnya bisa dibuat dashboard aplikasi dong, Yus? Iya. Ya kayak gini. Terus apa lagi?
Oh iya kan kemarin itu semester yang diajar Pak Adi itu nggak nyampe di visualisasi data. Jadi apa ya? Cuma 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 bagaimana cara nampilin di data frame dalam bentuk data frame gitu loh. Kan kemarin kan tugas akhirnya kan tugas akhir dari matkul Pak Adri yang algoritma dan struktur data itu kan yang misal tambah-tambahan gitu, tambah-tambahan yang tambahan gitu loh biar biar dapat nilai plus itu kan bisa di datanya itu divisualisasiin. Nah, salah satunya itu pakai matematik. Kemarin pas tugas akhir algoritma struktur data, aku sharing aja ya. Buat tugas akhir algoritma dan struktur dataku itu mana sih? Tugas akhir. Aku tunjukin aja. Nah, nih, tugas akhir data expression tuh kemarin. Nah, kan akan ini nge-scrap website Amazon. Nah, scrapnya itu biasa pakai Beautiful Shop itu buat ininya datanya. Terus ini kan itu datanya itu aku ngambilnya itu judul ininya, judul apa sih? Judul produknya, terus juga ratingnya sama nih apa banyaknya yang udah beli gitu. Terus sama harganya. Nah, hasilnya kan kayak gini. Ini hasilnya ini. Harga dolar, terus harga kan Amazon kan pakai dolar. Terus aku convert jadi rupiah. Terus apa nama barangnya, terus ratingnya, terus jumlah terjualnya, terus disimpan dalam bentuk CSV. Ini datanya itu cuma nampilin 20 kolom aja. Ini hasilnya kayak gini. Nah, terus aku visualisasiin. Jadi apa harganya sama yang terjualnya. Ini aku pakai scatter plot. Itu sih. Gitu buat Hasan udah muncul. Gitu apa tugasku kemarin. Dulu deh. Hasan mau share screen kok. Itu kalau misal itu tugasnya dari Pak Cahyo kemarin kayak gitu sih kayaknya nggak apa-apa, yang penting itu datasetnya kan tadi kan
hasilnya kan cuma 20 aja tuh punya aku yang kemasan tadi. Nah, bisa kan ya dataset tuh minimal tuh 2000 gitu loh jumlahnya buat bisa diolah datanya. Terus apa lagi nih? Kira-kira mau ngisi apa lagi nih? Oh iya kan, misal tugas akhirnya itu kan tadi kan cuma sederhana banget tuh, yang cuma ngevisualisasiin data, nggak nggak cara ngubahnya, misal labeling atau di stop kan buat NLP. Ya pokoknya nggak anu gitu cara mengukur. Aduh nggak tahu kata-katanya kayak gitu. Kalau misal buat skripsi atau buat tugas akhir kayak gitu sih, ya minimal ada machine learning-nya, nggak cuma eh, apa nggak cuma ngevisualisasiin gitu sih. Pasti ada kakak kelas. Oh di sini ada kakak kelas tuh. Apa tadi? Tadi sampai mana? Sampai tampilannya tuh Jus, Tampilan apa? visualisasinya. Oh, besok lagi. Kasus ding, sampai studi kasus terus. Buat studi kasus tuh, misal kalian baca-baca Medium aja deh. Studi kasus buat apa? Misal ini tadi aku juga ngambil aja sih di mempresentasikan kategori, banyak kategori berita sama wajib Kompas itu aku juga Ibu coba. ada yang minta di ACC, Bu. Oh iya ini ada. Siapa? Ayo tuh siapa tuh? Baca aja sih Medium, terus yo pokoknya itu kan di dalam perkoordinatan kan ada istilah namanya ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Nah gitu, banyak-banyak baca 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 artikel, misal baca di Medium gitu, itu bisa bisa di bisa diambil itunya, temanya, tapi studi kasus apa dimodifikasi gitu loh. Misal misal ini mempres di misal ya, ini di artikelnya itu ada tulisan mempresentasikan berapa banyak orang laki-laki sama perempuan yang menyukai gender tertentu. Nah gitu, itu kan bisa dimodifikasi gitu kayak gini, bisa itu nanti banyak kategori berita gitu. Itu aja sih tips dari aku sih, menurutku aja sih.
Gitu. Kok siapa Hayo? Makanya kok nama aku kok. Siapa itu siapa? Gitu, apalagi? Bingung ya, aku mau ngomong apa. Kasih Yus, udah sedikit jelas Yus. Oke. Jadi buat materi si Seabor yang dibawain oleh Hasan nanti untuk lebih lengkapnya aku nggak tahu sih. Kalau misal Hasan mau 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 ngajar, mau sharing, ntar paling di luar jam kuliah. Tapi kalau dia nggak mau sharing atau misal dia cuma itu baca aja di kolabku, paling kalau kayak gitu ya kalian pokoknya sering-sering belajar sendirilah gitu, sering-sering nulis sendiri gitu. Terus apa lagi? Aduh, susah banget sih. Oke, Mas Faris. Cara nge-stop set itu gimana sih? Oh, ini stop set. Saya cinta coding. Tergantung sih. Kalau misal ngemut ngoding, terus ngemut ngulik-ngulik gitu, yo lama-lama jadi suka sama coding. Jadi motivasi terbesar tuh ya itu dari sendiri. Kalau kalian mau membuat sesuatu, ya itu bangkitlah motivasi, bangunlah motivasi itu sendiri. Siap. Kamu masih newbie yo. Yo, panggil aja Yus aja deh, nggak usah pakai kakak segala. Yo, coba ngulik-ngulik, ngulik-ngulik pakai Matplotlib di itu ya, di kan ini kan di Visual Code. Nah, buat bagaimana menampilin di bisa pakai Sublime atau pakai VS Code. Contoh aja deh. Contoh aja, ini aku share di sini, share screen. Ini misalnya cari WordPress dulu. Ini aja deh. Yang itu tugas akhir. Tugas akhir itu. Yes. Tugas akhir document struktur data. Nah, ini buat buat nge-scrapingnya. Nah, misalkan ini kan divisualisasiin. Aku cuma cuma sederhana gitu loh visualisasinya kan kayak tadi cuma nampilin pakai scatter chart. Kalau misal di run, ntar munculnya itu aku panasnya belum nyampe. Pandas apa ini? Nggak ada. Oh, belum aku install.
terminal nih, di terminal. Oh, ini terminal. Chip install Pandas. Salah, L-nya kurang. Sebentar lagi download. Nah, ini kan tadi kan ada yang ini pakai apa? Pakai yang itu tadi sih. Apa? Ini kan ada dua jenis tuh, yang pakai inline sama pakai ini yang itu langsung importnya itu. Kalau inline itu buat khusus buat Google Colab sama pakai Jupyter. Kalau jadi kalau misal pakai VS Code itu harus pakai PLT dan show. Jadi ini buat nampilinnya. Banget. Bosen nggak sih? Kira-kira kalian bosen nggak kalau yang ngajar aku? Bukan ngajar sih, sharing. Tidak bosan, malah senang. Oh iya toh, malah seneng. Lama banget. MB paling ini. Ini udah. Nah, udah nih. Udah. Langsung run. Run. Apa nih? Kenapa nggak bisa? No modul name Pandas. Oh, ini could not install package due to an OC error. OS error. Ya udah dia pakai anu aja, pakai Anaconda Pro aja. Jangan pakai VS Code. Nih. Share screen, mana nih? Screen. Nah, share. Udah kan? Tadi filenya apa sih namanya? Di. Aduh, ini kok ada tipe-tipenya. CD. Nggak bisa. Oh, udah. Amazon data scrap Amazon. Jadi data scrap. Nah, udah. Oke, ini itu Python Amazon Matplotlib. Nah, ini. Enter.
Masukkan nama file CSV. Data airport. Boleh. Ora iso. Oh, udah dikasih akses itunya. Udah lama nggak buka ini sih, jadi nggak tahu errornya kayak gimana. No column pass from file. Emang isinya apa nih? Oh, kosong. Oh, ternyata. Ya Allah. Aiku. Dari pasar. Nggak ada. Checker. Nggak. Nah, pakai ini aja deh. Nah, ini apa nih? New folder. Mana tadi? CD. CD. New folder. Data Amazon Pandas. Di copy dulu. Di copy dulu ininya matplotlib. Nah, oke. Terus ini Python, Amazon, matplotlib. Bentar. CSV. Nah, muncul kan nih seperti ini. Jadi muncul kalau Ih, Hasan nelpon apa ya? Hasan nelpon apa ya? Nah, ini apa? Kalau 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 ngeran kode di terminal atau di CMD itu kayak gini. Jadi hasilnya itu kayak gini. Gitu. Atau gini juga sih bisa sih ini bisa buat file baru misalnya ini loh. VS Code, mana VS Code? Python. Importnya belum. Kalau nggak pakai pandas, jadi langsung simpan di sini pakai coba. Terus coba. Oh ya, di close dulu mana tadi? Close. Oh ya, kalau ngerunnya di terminal itu ada fiturnya. Ini fitur buat ngesimpen ini visualisasinya, terus ini buat apa ya? Nggak tahu ini buat apa. Pokoknya ini bisa buat ngesimpen ini. Ini. Itu
Python coba. Nah, kayak gini. Jadi itu kalau ngeran di perbedaan ngerannya di Jupyter-Net Google Colab atau pakai di terminal itu bedanya kayak gini. Jadi sama kan ini hasilnya, cuma ini bisa disimpan. Nah, bisa disimpan kayak gini atau bisa pakai aksesnya tuh. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi buat bisa dibalik gitu scale-nya gitu sih. Macam itu. Yuk, ini Hasan udah Durung, ada. aku ora nang omah. Aku ora nang omah, Dan dengan di kowe, ning kampus. yo share screen nggak bisa toh. Lah piye ning kampus? Wong datane ning omah kok. Durung tak nekeke drive. Lah kan Google Colab. Ayo ning anu durung tak pindah ning drive ning komputer jan. Oh alah, iya kok. Nah, tapi kok Alasan iki itu, iki iso no enek no. alasan itu biar nggak ngajar. Ya lu. Delokan Kowe dikeian lho, dikei amanah kan ngajari konco-konco lho kowe kan. malu kae. Kowe san. Iya. Sama toh. Sama. Kowe anu, kok ngono ya jelas ki soal kene wis. Yo ndang. Wes iki. Ya sing ngono lho. Sing apa ning GitHub mau lho di telun sik ning anu collab. Kita apa-apa. Kejam sendi. WhatsApp-mu lho, WhatsApp-mu. Oh lah iki loh. Oke sih. Apa sih? Rambutku mantap ya. Saya lagi buka. Mumet ya. Kan di iki Eda iki toh. Heeh. Lho iki mau wes nyo iki. Gondel bae ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan, saya serahkan ke Hasan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Kok didon ki kok Waalaikumsalam. Ya. Jadi Seaborn itu apa mirip Kak Matplotlib ya, cuma beda. Pertama kita import dulu library-nya itu NumPy, SNP kayak kemarin sama Pandas. Nah, untuk data visualization-nya seperti yang dijelaskan Yusra tadi, kita import Matplotlib-nya dulu. Matplotlib pyplot slpld ya. Selanjutnya kita import Seaborn-nya SNS. Kita pilih stylenya, itu contoh ini stylenya white grid. Lalu kita load CSV yang kita punya. Contoh ini data guru, gender guru di provinsi tahun 2012. Cara ngeloadnya dengan Pandas kayak kemarin, df sama dengan pd.read CSV, terus masukkan nama CSV-nya. Itu harus satu folder, kalau satu folder kayak gitu. Tapi kalau beda folder dimasukkan path-nya di situ. Lalu df.head untuk menunjukkan ini apa namanya bagian 5 teratas dari CSV. Hasilnya seperti itu yang di layar ada ya.
Selanjutnya yaitu df.info untuk memberitahu informasi data frame-nya. Itu ada 395 indeks, ada 5 kolom, memorinya menggunakan yang digunakan 15 kilobyte, data type-nya ada float, ada int, dan ada objek. Selanjutnya df.describe itu untuk menghitung jumlahnya, ada rata-rata, STD minimal 25%-nya, 50%-nya, 75%-nya, terus yang itu maksimalnya. Selanjutnya ada df group by yang diisi jenis kelamin guru, jumlah guru, dan dijumlahkan. Jadi di bawahnya turun melihat data guru. df group by jadi ini di grup berdasarkan jenis kelamin, dihitung jumlah gurunya, kita jumlahkan, hasilnya ada di bawah itu. Laki-laki ada sekian, perempuan ada sekian, data tipenya float, nama kolomnya jumlah guru. Selanjutnya kita plotting dengan cara plt.figure, figure size-nya kita tentukan 12 kali 6. Lalu kita plotting dengan bar plot dengan cara kalau Seaborn sns.barplot, X-nya jenis kelamin guru, Y-nya jumlah guru, datanya itu data frame-nya, estimator itu jumlahnya, paletnya itu nama warnanya, itu cool worm, hasilnya seperti itu. Nah seperti itu, laki-laki sekian, perempuan ada sekian. Selanjutnya kita kelompokkan atas bro, atas mbak. Nah itu kita kelompokkan jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Ini jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikannya SD itu sekian, SLB sekian, itu bisa dilihat sendiri. Lalu kita plot berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah guru. Itu X-nya itu tingkat pendidikan, Y-nya jumlah guru, datanya itu dari data frame tadi, U-nya itu jenis kelamin guru, estimatornya Sam, paletnya Kuwon. Turun. Hasilnya seperti itu di bawah. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwa paling banyak guru yang mengajar itu adalah guru SD dan kebanyakan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Sebelah data yang di atas tadi. Jadi kesimpulannya data tadi, data itu seperti itu. Turun. Lalu selanjutnya kita plotting berdasarkan jenis kelamin guru dengan tapi warnanya itu mempresentasikan tingkat pendidikan ya. Jadi X-nya itu yang bawah itu jenis kelamin, ada laki-laki perempuan, Y-nya jumlah guru. Yang kiri itu datanya data frame tadi yang CSV, U-nya itu warnanya itu mewakili tingkat pendidikan. Estimator yang jadi perhitungan itu jumlahnya tadi. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi paling banyak itu perempuan guru SD. Itu kan orangnya tinggi sendiri ya. Dan di laki-laki juga sama, guru SD paling banyak. Kalau kita cari provinsi mana yang punya paling banyak guru. Nah, kita grupkan berdasarkan nama provinsi dan jumlah gurunya. Dengan cara df by nama provinsi, itu nama provinsi itu nama kolom, lalu jumlah gurunya dengan kolom jumlah guru. Kita jumlahkan, kita sorting value-nya dari tertinggi ke terendah. Turun. Terus. Nah itu. Lalu kita plot dengan bar plot tadi, yaitu dengan sns.barplot, X-nya jumlah guru, Y-nya nama provinsi. Itu hasilnya kita bisa ketahui itu dari data bar tersebut yang paling banyak adalah Jawa Tengah. Paling banyak gurunya di Jawa Tengah.
Oke, ada pertanyaan? Jadi ini apa cuma itu studi kasus aja. Jadi buat materi seponnya belum dikasih tahu. Ada presentasinya tapi di rumah. Di presentasinya. Nah, aku suka Google kok, Google. Rano tapi wis Siborn pokoknya mirip karo Matotip wis mulai. Betulnya Beda apa? baru. Hah? Oke, sebentar saya mau ada meeting. Saya tinggal dulu ya. Saya tinggal dulu ya. Oh, sebel ya. Ya udah kan oh iya kan ini kan jam berapa nih? Oh iya selesainya kan jam 11.25. Nah, ini udah kelebihan 3 menit nih. Jadi alhamdulillah kuliah hari ini selesai. Terima kasih teman-teman. Maaf banget kalau misal ada salah kata atau misal apa ya cara ngajar saya sama si Hasan kalau enggak berlipet-lipet misalnya kayak gitu mohon dimaafkan. Terus kalau ada pertanyaan ntar bisa kok chat aku atau chat Hasan gitu. Apa chat Pak Andika juga bisa. Oke sekian apa materi Markotip sama Sibun hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir. Bye semua. Makasih Iya. yuk. Assalamualaikum. Oh iya, ini Army kenapa resign nih? Oh udah enggak. Bye bye semua. Aku N ya, bye. Assalamualaikum. Salam.